Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan aplikasi kuliner Nusantara, aplikasi mobile untuk memperkenalkan UMKM lokal di Indonesia. Di sini ada 8 poin yang dimana 1 pengantar aplikasi, 2 proses pengembangan aplikasi, 3 fitur aplikasi, dan 4 pengujian dan hasil, dan 5 kontribusi untuk pelestarian budaya, dan 6 kesimpulan dan pekerjaan masa depan, 7 flowchart dan struktur database, dan 8 shortcode. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Rafael Ramadan. Saya dari kelas 01 TPLP 10. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengantar aplikasi. Yang pertama, pengantar aplikasi. Tujuan aplikasi, Introduction to Kuliner Nusantara. Aplikasi ini dirancang untuk memperkenalkan kuliner tradisional Indonesia atau kuliner Nusantara sebagai bagian integral dari warisan budaya. Pengguna dapat menemukan kemudahan informasi tentang berbagai masakan yang kaya rasa dan sejarah, serta menyebarluaskan pengetahuan ini ke generasi mendatang. Yang kedua, the importance of preserving culinary heritage. Pentingnya melestarikan kuliner tradisional ini terletak pada warisan budaya yang terkandung di dalamnya. Kuliner bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang tradisi, komunitas, dan nilai-nilai yang harus diwariskan. Melalui aplikasi ini, kami berupaya memastikan bahwa masakan ini tidak akan dilupakan oleh generasi mendatang. Dan yang ketiga, the role of technology in preservation. Teknologi memainkan peran penting dalam pelestarian kuliner Nusantara. Dengan memanfaatkan aplikasi digital, kita dapat mendokumentasikan, merorganisir, dan mempromosikan kuliner tradisional secara lebih efisien. Ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenali dan menghargai masakan daerah masing-masing. Kedua, latar belakang. The richness of Indonesian culinary. Indonesia memiliki beragam masakan yang tersebar di berbagai daerah, mencerminkan keragaman budaya dan lokalitas masing-masing. Setiap hidangan mengandung cita rasa unik yang menjadi kebanggaan setiap daerah, menjadikan Indonesia sebagai surga kuliner di mata dunia. Yang kedua, challenges in preserving traditional cuisine. Tantangan utama dalam melestarikan kuliner tradisional adalah kurangnya dokumentasi sistematis. Banyak resep dan teknik memasak beresiko hilang, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada budaya modern dan globalisasi yang mempengaruhi cara makan mereka. Yang ketiga, yang terakhir, the need for digital solution. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital, diperlukan solusi inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap kuliner tradisional. Aplikasi mobile memberikan platform yang memungkinkan masyarakat untuk belajar, berbagi, dan mengedukasi kuliner tradisional secara lebih luas dan efektif. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Susilo. Saya akan menjelaskan di bagian 2, yaitu proses pengembangan aplikasi. Analisis kebutuhan, identifying target users. Pengenalan aplikasi ini dimulai dengan mengidentifikasi pengguna yang menjadi target, termasuk pecinta kuliner, akademisi, pelestari budaya, dan masyarakat umum yang ingin mengenal masakan Indonesia. Lalu bagian kedua yaitu defining features, yaitu fitur aplikasi ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, termasuk pendaftaran pengguna, informasi kuliner, manajemen resep, serta fungsi pencarian dan penyimpanan favorit untuk mendukung pengalaman pengguna. Lalu yang terakhir itu gathering recruitment. Proses pengumpulan kebutuhan melibatkan survei dan diskusi dengan calon pengguna untuk mengidentifikasi fitur dan informasi apa yang paling relevan dan dibutuhkan dalam aplikasi untuk memenuhi tujuan pelestarian kuliner. Oke, di bagian desain sistem yaitu database struktur. Basis data dirancang dengan struktur yang terorganisir menggunakan SQLite untuk penyimpanan data kuliner. Ini mencakup tabel untuk resep, pengguna, dan kategori masakan, memungkinkan pengelolaan informasi yang efisien. Yang kedua yaitu arsitektur overview. Desain sistem mencakup arsitektur berbasis client server untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Aplikasi akan menghubungkan pengguna ke database yang berisi informasi masakan bertradisional secara real time. Dan terakhir yaitu user interface design. Desain antarmuka pengguna dirancang agar intuitif dan mudah digunakan. Tata letak yang bersih dan navigasi yang jelas mempermudah pengguna dalam mengakses berbagai fitur aplikasi. Dan di bagian implementasi, yang pertama yaitu ada key features implemented. Fitur kunci meliputi login pengguna, pengelolaan data kuliner,
sistem pendaftaran, dan kemampuan untuk mencari serta menyimpan informasi tentang resep tradisional yang ada. Bagian kedua itu development environment, yaitu lingkungan pengembangan aplikasi menggunakan platform berbasis Python dan SQLite dengan perangkat lunak pengembangan yang mendukung pengujian dan debugging untuk memastikan kualitas aplikasi yang tinggi. Dan terakhir itu programming language is. Pemrograman dilakukan terutama dalam bahasa Python yang dikenal karena kemudahan penggunaan dan keefisiensinya dalam pengembangan aplikasi. SQLite dipilih untuk manajemen basis data yang sederhana namun efektif. Lalu di bagian slide ketiga yaitu fitur aplikasi. Manajemen akun pengguna. Registration proses pendaftaran dirancang agar sederhana dan cepat. Memungkinkan pengguna untuk mendaftar melalui email dan membuat password yang aman. Setelah mendaftar, pengguna dapat mengakses semua fitur aplikasi dengan mudah. Yaitu di bagian kedua yaitu login functionality. Fungsi login memastikan keamanan dan pengguna. Memungkinkan mereka untuk mengakses akun pribadi dan menyimpan pengaturan serta resep favorit yang telah mereka pilih sebelumnya. Dan terakhir itu account setting management. Pengguna dapat mengelola pengaturan akun mereka melalui fitur ini, termasuk mengedit profil, mengubah password, dan menghapus akun jika diperlukan, memberikan kontrol penuh atas informasi pribadi mereka. 4. Pengujian dan hasil. Metodologi functional testing. Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan setiap fitur aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, memverifikasi semua fungsi berjalan dengan baik tanpa kesalahan. Yang kedua, usability testing. Pengujian kegunaan melibatkan pengguna ini untuk menilai kemudahan menggunakan aplikasi, termasuk navigasi dan antarmuka, untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang pengalaman pengguna. Yang ketiga, performance testing. Pengujian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi respon aplikasi di berbagai kondisi, memastikan aplikasi tetap responsif dan cepat bahkan saat banyak pengguna mengaksesnya secara bersama. Pengujian dan hasil, user feedback. Umpan balik pengguna menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap fitur-fitur yang ada, dengan banyak pengguna menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat membantu dalam menemukan resep kuliner tradisional. Efisiensi in data management. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi mampu mengelola database kuliner dengan efisien, memungkinkan akses dan perbaruan informasi yang cepat tanpa ada kendala. Yang tiga, areas for improvement. Meskipun hasilnya positif, beberapa area perbaikan ditemukan, seperti penambahan fitur, pencarian yang lebih canggih, dan meningkatkan tata letak antarmuka untuk navigasi yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Panitin Kota dengan ID NIM 241111400402. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5 tentang kontribusi untuk pelestarian budaya. Mempromosikan masakan lokal. Edukasi user about culinary heritage. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pendidikan yang mengajarkan pengguna tentang warisan kuliner, sejarah dalam konteks budaya di balik setiap masakan yang ditampilkan. Encouraging local sourcing. Dengan mempromosikan penggunaan bahan lokal yang digunakan dalam resep, aplikasi ini mendukung UMKM dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk lokal. Increasing awareness of UMKM. Fokus pada kuliner lokal membantu meningkatkan visibilitas UMKM yang bergerak di bidang kuliner, mendukung keberlangsungan usaha kecil dalam menghadapi persaingan pasar yang lebih besar. Kemudian ada melibatkan generasi muda. Interaktif fitur. Fitur interaktif seperti komentar dan ulasan pada resep memotivasi keterlibatan pengguna muda dan mendorong mereka untuk aktif berbagi dan mendiskusikan kuliner tradisional. Edukasi konten. Konten edukasi yang menarik, termasuk video, tutorial, dan artikel tentang cara memasak masakan tradisional, memberikan nilai tambah bagi pengguna dan menumbuhkan minat terhadap kuliner. Community involvement. Melalui pembuatan forum diskusi dan event berbagi resep, aplikasi ini mendorong keterlibatan komunitas. Kumulatif meningkatkan penghargaan terhadap kuliner Nusantara di kalangan generasi muda. Selanjutnya ada bagian ke-6 yaitu kesimpulan. Ringkasan temuan. Takeaway kunci dari aplikasi. Aplikasi kuliner Nusantara telah terbukti efektif dan menjembatani masyarakat dengan kekayaan kuliner tradisional. Pengguna mendapat akses informasi yang luas mendorong pelestarian budaya. Dampak pada kesadaran kuliner. Melalui penggunaan aplikasi, kesadaran masyarakat tentang kuliner tradisional meningkat. Diharapkan dapat memicu pelestarian untuk mempelajari dan melestarikan masakan daerah yang kaya akan nilai sejarah. 7. Portrait dan struktur database. Yang pertama kita membahas tentang portrait. Tanggal pertama itu ada proses welcome to kuliner Nusantara, kemudian ada statement yang berisi 3 pilihan, yang mana 1 daftar, kedua login, ketiga exit. Selanjutnya itu ada edit dari 3 pilihan tersebut, jika memilih daftar,
maka akan memproses aksi di mana berisi tentang email, username, password, dan status. Jika membeli login, maka akan memproses if, di mana if yang pertama itu ada dashboard, penjual akan memproses aksi yang pertama itu ada pembelian, yang kedua ada pembayaran, ketiga pengaturan akun, dan keempat exit. Setelah itu ada login, baru ada bagian if, dashboard, pembeli. Proses itu ada aksi yang pertama kuliner tersedia, kedua kelola kuliner, ketiga tambah kuliner, keempat tampilan pesanan, 5 update status pesanan, keenam pengaturan akun, dan ketujuh exit. Jika pilihan exit, maka akan memproses keluar dari program. Struktur database. Pada proses daftar, yang dimana setiap para pendaftar itu akan masuk ke dalam tabel akun yang berisi, yang dimana itu ada nomor telepon user, ada email user, username user, dan password user. Kemudian itu ada status, yang dimana sebagai penjual atau pembeli pada akun pendaftaran. Kemudian setelah itu ada bagian login. Jika login itu dia masuk sebagai penjual, maka data-data itu akan masuk ke dalam tabel kuliner, yang dimana tabel kuliner itu berisi tentang ID kuliner, username, kuliner, khas, kategori, harga, dan status ketersediaan. Kemudian setelah selesai dari tabel kuliner itu, selanjutnya ada pesanan, di mana tabel pesanan itu berisi data tentang ID pesanan, ID kuliner, pembeli, jumlah, dan status. Jika user itu login sebagai pembeli, maka data-data itu akan masuk ke dalam tabel pembelian, di mana tabel pembelian itu ada ID, username, kuliner, harga, dan jumlah. Selanjutnya itu ada tabel pembayaran, yang dimana di dalam tabel pembayaran itu ada ID, username, kuliner, harga, jumlah pembelian, tanggal pembelian, metode pembayaran, total harga, jumlah, kembalian, dan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manulati dengan kode NIM 2410 11 400 398. Di sini saya ingin menjelaskan di poin nomor 8, yaitu shortcut. Saya ingin menjelaskan kode yang saya menggunakan Python dengan database SQL, dan kode editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk halaman pertama, saya memakai import SQL untuk memanggil database, dan saya di sini membuat variabel dengan memanggil SQL untuk mengkonekkan suatu database. Di halaman utama saya membuat tabel. Di database itu dengan tabel akun dengan isinya no, email, username, password, status. Nah, di sini saya membuat fungsi function regis dan function login. Dan di function login regis itu ada kayak menginput email, username, password. Nah, membuat function main untuk menjalankan function kedua itu dengan secara struktur. Nah, di sini saya membuat variasi untuk welcome to aplikasi kesan selamat datang. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if, yang dimana if yang pilihan satu yaitu daftar akun dan akan menuju ke proses regis, dan elif pilihan 2 untuk login akun itu langsung menuju ke proses login, yang dimana tadi sudah dijelaskan. Dan di sini juga ada 3 untuk keluar dari program, yaitu exit. Halaman pembeli sama seperti tadi, saya mengikuti SQL, saya membuat variabel memanggil SQL dan untuk mengkonekkan suatu database. Nah, di sini saya membuat tabel pembelian yang di dalamnya ada ID, username, kuliner, harga, jumlah. Dan di sini saya juga membuat tabel pembayaran, ID, username, kuliner, harga, jumlah pembelian, tanggal pembelian,
metode pembayaran, jumlah RP dan kembalian status. Nah, di sini saya membuat function akun yang dimana di sini untuk menginput dan mengedit atau menghapus akun. Nah, untuk mengedit saya untuk menginput suatu username baru, password baru, status baru, sehingga yang tadinya penjual ingin berubah menjadi pembeli. Nah, di sini saya juga untuk memakai kode execute dengan mencatatkan akun dengan set nama username. Dan di sini saya membuat satu step pembayarannya. Di sini saya membuat function main, di mana function main ini yang pertama saya buat variasi dengan dashboard pembeli untuk mengindeks suatu ini lagi di halaman pembeli. Dan di sini saya ada menu 1 pembelian, 2 pembayaran, dan 3 pengaturan akun, dan 4 exit. Ini untuk selanjutnya di halaman penjual sama seperti tadi saya mengkonekkan ke database. Untuk memanggil database itu SQLite yang saya pakai, dan saya sama seperti tadi di sini saya membuat tabel yang dimana di sini di halaman punya saya buat tabel kuliner yang dimana ID kuliner, username kuliner, kelas, kategori, harga, status ketersediaan. Nah, itu yang ada di tabel kuliner. Nah, saya juga membuat tabel pesanan yang dimana di dalamnya ada ID pesanan, ID kuliner, pembeli, jumlah, status. Status itu ada 3 pilihan yang dimana jika ada pending, proses, suspend. Nah, saya juga sini memakai form-key. Untuk sini saya membuat di tabel halaman penjual ini saya membuat function yang namanya tambah produk untuk menambahkan suatu produk, dan di sini untuk menginputkan suatu produk yang dibuka, suatu produk yang isinya kuliner yang mau ditambahkan. Nah, di sini ada tampilan produk itu menampilkan suatu kuliner yang dijual. Di sini ada tampilkan pesanan. Tampilkan pesanan ini untuk pesanan yang dibeli oleh atau yang diinput oleh pembeli. Pesanan apa aja kuliner yang dibeli oleh pengguna. Nah, di sini ada function update status pesanan untuk mengupdate suatu status yang dimana ada pending, proses, atau suspend. Sudah sampai mana atau proses status pesanan. Nah, di sini ada saya membuat function akun. Untuk function akun ya seperti tadi, edit akun dan delete akun. Dan editnya saya membuat inputan untuk masukkan username baru, masukkan password baru, masukkan status baru. Nah, untuk di function sell dashboard ini kalau tadi kan saya cuma beda penamaan aja, kalau yang tadi main ini oke saya sell dashboard. Nah, di sini saya pakai will true, saya memakai juga variabel username-nya untuk memvalidasikan. Nah, di sini saya ada 7 fitur di sini. Untuk satu memanggil function tampilkan produk, dan 2 saya menggunakan elif itu memanggil function kelola produk, dan 3 saya memanggil function tambah produk, dan 4 memanggil function tampilkan pesanan, dan 5 itu mengupdate function mengupdate status pesanan, dan 6 itu memanggil function akun, dan 7 untuk kembali lagi ke halaman utama. Kita membuat function close tadinya variable untuk meng-close satu database ini. Sekian dari saya untuk menjelaskan shortcut ini dengan bahasa programan Python dengan database yang saya gunakan itu SQLite, dan kode editor yang saya gunakan yaitu Studio Visual Code. Dan terima kasih untuk semuanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.